time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mario Ocindampolo dengan NPM 31220004. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang teks narasi dan teks puisi. Nah, yang pertama teks narasi atau teks yang sering kita pelajari di SMP. Nah, teks narasi adalah suatu teks yang berisi karangan cerita yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara kronologis. Nah, yang berikut adalah tujuan dari teks narasi. Tujuan dari teks narasi yaitu agar kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mengekspresikan ide secara tertulis. Yang berikut kita masuk pada bagian struktur dari teks narasi. Nah, struktur dari teks narasi itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, orientasi. Nah, di bagian orientasi berisi pengenalan cerita, di mana penulis memberikan informasi terkait latar belakang tempat dan waktu dan pengenalan tokoh. Yang kedua adalah komplikasi. Nah, di bagian komplikasi berisi masalah atau konflik yang mulai terjadi pada akhirnya mencapai puncak konflik. Yang ketiga adalah resolusi. Di bagian resolusi menunjukkan adanya penurunan konflik, di mana solusi penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah akhir. Nah, struktur teks narasi yang terakhir yaitu koda. Di dalam koda berisi pesan moral atau amanat-amanat dari penulis. Biasanya koda dituliskan sebagai penutup dari cerita. Lanjut kita masuk pada ciri kebahasaan dari teks narasi. Ciri kebahasaan teks narasi yang pertama yaitu teks biasanya banyak menggunakan atau menunjukkan waktu yang mengarah pada masa yang lewat atau masa lampau. Yang kedua, teks narasi biasanya menggunakan konjungsi kronologis sehingga menggunakan kata hubung yang memberi informasi mengenai urutan waktu atau kronologi cerita. Yang terakhir adalah penggunaan kata kerja, di mana penggunaan kata kerja dapat menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. Dan yang terakhir adalah contoh dari teks narasi. Contoh dari teks narasi misalnya pengalaman pribadi sendiri, misalnya jalan-jalan ke kampung atau jalan-jalan ke pantai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks narasi. Nah, sekarang kita masuk pada teks puisi atau teks yang sering kita pelajari di SMA. Yang pertama yaitu kita mulai dari pengertian teks puisi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi biasanya mengutamakan majas dan juga irama. Yang berikut adalah tujuan dari teks puisi. Tujuan dari teks puisi yaitu dapat mengekspresikan emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai media untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan juga pengalaman pribadi dari sang penulis. Yang berikut kita masuk pada bagian struktur dari teks puisi. Nah, struktur dari teks puisi yang pertama yaitu tema. Nah, dalam tema berisi gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi, atau tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang berikut adalah nada dan suasana. Nada dan suasana dalam puisi saling berkaitan, karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Nah, struktur dari teks puisi yang berikut adalah perasaan dalam puisi. Puisi dapat mengungkapkan perasaan dari penyair. Misalnya jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji, majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Nah, dan struktur teks puisi yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Yang berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks puisi. Nah, kaidah kebahasaan dari teks puisi yang pertama yaitu pemadatan bahasa. Nah, dalam teks puisi perlu membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa, sehingga mampu untuk meningkatkan imajinasi pembaca atau mampu memikat hati pembaca.
Yang berikut adalah pemilihan kata khas. Nah, di dalam teks puisi perlu adanya pemikat kata yang khas agar puisinya lebih bermakna. Kaidah kebahasan teks puisi yang berikut adalah kata konkret. Keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih berwujud atau konkret. Yang berikut adalah pengimajian. Nah, di dalam teks puisi perlu adanya kata-kata ataupun rangkaian kata-kata yang bisa memperjelas sesuatu yang ingin disampaikan penyair karena dapat menggugah rasa imajinasi pembaca. Yang berikut adalah irama. Nah, di dalam teks puisi, irama atau ritme dalam puisi sering kita jumpai pengulangan kata, frasa, bunyi maupun kalimat. Nah, kaidah kebahasaan teks puisi yang berikut adalah tata wajah atau tipografi. Nah, sebagai penyair menganggap tata wajah sebagai unsur puisi yang paling penting. Yang terakhir adalah contoh dari teks puisi. Nah, di sini saya ambil contoh dari teks puisi yaitu Puisi Aku karya Chairil Anwar.